Menurut Bapak, ini pendapat menurut nasionalisme ini mau dibawa ke arah yang bagaimana dan seperti apa? Ya, kemana? Bagus. Bagus. Saya pengen tahu alasannya. Menurut Adi Yusuf, tidak bagus karena apa? Alasannya. Pertama, Dirimu pilih mana? Hidup di Amerika atau hidup di Indonesia? hidup di Amerika. Oke, hidup di Amerika. Dan dirimu mencari istri orang Amerika atau orang Indonesia? Teman-teman, terkait dengan review konten tadi, meskipun teman-teman sudah memahami semuanya, sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya atau mungkin mendebat terkait dengan konten saya, atau mungkin memberi masukan untuk lebih baik. Silahkan. Kesempatan kepada teman-teman. Oke, kalau tidak ada, maka saya yang akan aktif. Saya ini melihat misalkan Dinar Ayu Novira. Ini backgroundnya menarik, Dinar Ayu Novira ini. Ini di mana Dinar Ayu nih backgroundnya ini? Kelihatannya kok jauh dari negeri kita kelihatannya. Dinar memilih background itu karena suka-suka atau karena memang semacam suka ada sesuatu yang terkesan dengan background itu, Dinar? Suaranya kok kurang keras, Dinar ya? Oh, bagus saja. Bukan karena oh ini menarik karena mungkin bukan Indonesia, misalkan begitu. Itu di mana, Dinar, kalau boleh tahu? Suara Dinar kebetulan kurang bagus ya, ngapain ya? Boleh dibagusin, Dinar? Suaranya kurang terdengar. Ya. Oke, silakan. Nah, teman-teman, saya memilih Dinar untuk bertanya pertama itu karena apa ada hubungannya dengan nasionalisme? Kan kelihatannya itu kan kalau kira-kira kalau di mall-mall mana, kalau di gedung-gedung mana. Nah, Dinar, apakah Dinar pernah bermimpi terkait dengan masa depan Dinar? Pernah. Menjadi apa nantinya? Halo? Dunia, Pak. Hah? Suka nggak berkeliling eksplor ke tempat-tempat gitu, Pak. Semoga suaranya lebih bagus lagi, Dinar. Dinar, kalau nanti sesudah S1 selesai dirimu S2 dan S3. Kebetulan S2 S3 itu di Australia dan kamu kemudian ada orang Australia pengen menikah dengan kamu. Sesudah menikah dengan kamu pengen hidup di mana, Dinar? Mungkin tetap di Indonesia, Pak. Yang benar. Kalau suamimu yang Australia tidak mau hidup di Indonesia? Saya bisa memperkenalkan dulu Indonesia itu seperti apa, kayak hidup dulu gitu. Indonesia itu seperti apa. Dia juga belum tahu gimana sih Indonesia itu seperti apa. Enggak, dia itu tidak mau karena pekerjaannya, jadi nggak mungkin dia pindah pekerjaan ke Indonesia. Kalau pindah ke Indonesia maka dia tidak punya mata pencaharian, maka tidak bisa menghidupi Dinar. Kerjaan mau nggak mau tetap di Australia. Australia ya, oke.
Itu pertanyaan pertama saya kepada Dinar. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Taufikul Asad. Nah, ini Taufikul Asad. Taufikul Asad itu nanti, ini bayangkan, dunia kerjanya apa Taufikul Asad nanti? Tergantung nantinya. Oh, Kurang tahu sih kalau sekarang. Misalkan ini kan dunia global ya, dan dirimu adalah menjadi pengacara terkenal, tapi mulai dari, maksudnya mulai berkarir ketika ikut seseorang di Amerika, dan kemudian terkenalnya di Amerika. Ketika balik ke Indonesia mungkin nggak laku. Dirimu pilih mana? Hidup di Amerika atau hidup di Indonesia? Hidup di Amerika. Oke, hidup di Amerika. Dan dirimu mencari istri orang Amerika atau orang Indonesia? Orang Indonesia yang di Amerika. Orang Indonesia di Amerika. Nanti anakmu berkebangsaan mana? Berkebangsaan Amerika tentunya. Oke, Amerika. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Saya pengen tambah lagi terkait dengan hal ini, Alfia ini. Alfia? Ya. Alfia, taruhlah agak berbeda dengan pengalaman Dinar sama Taufikul Asad. Tetapi Alfia itu menjadi bukan karena suami, bukan karena pasangan, tapi karena misalkan berproses S2, S3 di Jepang, dan selanjutnya menjadi profesor di perguruan tinggi Jepang. Ketika sudah hebat profesor hukum di Jepang, atau Belanda lah, kalau Jepang kurang pas hukumnya, Belanda lah, taruhlah Belanda, karena Belanda referensi. Alfia ingin hidup di Belanda, di negara kincir angin tersebut, negara penjajah pandang batas kita, atau kembali ke Indonesia ketika menjadi profesor di sana, menjadi akademisi di sana. Milih di Belanda, tapi dengan warga negara Indonesia. Oh, milih di Belanda, tetapi berkebangsaan atau warga negara Indonesia. Apakah bisa, menurut Alfia, lebih dari 10 tahun hidup di Belanda, selanjutnya tetap menjadi warga negara Indonesia? Bisa, Pak. Bagaimana nasib anak Alfia? Kan tinggal di Belanda, tetapi tetap saya ajarkan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia, gitu, Pak. Oke. Saya tidak tahu, ini tadi dari bertiga, Dinar, Taufikul Asad, sama Alfia, kelihatannya semangatnya keindonesiaannya tinggi. Tetapi dari Dinar tadi kelihatannya sudah mulai menjadi orang Australia yang sudah mulai melupakan Indonesia. Lah, anakmu nanti, Dinar, yang sebenarnya kan biasanya kan kalau generasi berubah generasi ya, itu biasanya itu sudah melupakan terkait dengan apa itu yang diajarkan oleh kakeknya. Misalkan Dinar atau Alfia atau Taufikul Hadi yang mungkin bapaknya Madura atau Bugis atau Batak, ketika di Surabaya, maka bahasa Batak, bahasa Bugis atau bahasa Madura itu sudah lupa. Misalkan begitu. Dinar bagaimana mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia? Apakah kemudian dilupakan begitu saja? Atau kemudian menyekolahkan mereka ke Indonesia? Bagaimana, Dinar? Karena saya dari Indonesia, karena saya warga Indonesia, tentunya saya akan mengajarkan saya kebudayaan bahasa Indonesia sendiri dan juga bahasanya. Untuk bahasa sehari-harinya juga saya latih untuk bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dinar asli mana?
Sidoarjo. Enggak, maksudnya bapak ibu atau kakek nenek? Eh, eh, dari papa saya Papa. dari Depok. Depok. Iya, Mama, Sidoarjo. Depok itu apa namanya, bahasanya apa di sana? Bahasa Indonesia biasa sih, papa saya. Maksudnya begini, apakah Dinar merasakan budaya atau hal yang berhubungan dengan papa atau kakek neneknya papa atau bapak ibunya papa yang ada di Depok atau di mana begitu sekarang ini? Dinar menjadi orang Sidoarjo atau menjadi merasa bagian dari papa, keturunannya papa? Saya merasa bagian dari orang Sidoarjo. Nah, ketika dihubungkan dengan orang Australia, maksudnya Dinar sebagai bersuami kan Australia dan kemudian anaknya hidup di sana. Bagaimana caranya? Kan kalau menurut pengalaman Dinar kan nggak mungkin kemudian anak Dinar itu menjadi orang Indonesia. Tetapi kan mungkin sebagaimana pengalaman Dinar seperti orang Sidoarjo. Bagaimana caranya? Mungkin dari saya sendiri Pak, kayak memperkenalkan bahasa Indonesia, karena kalau papa sendiri mungkin terkadang ngasih tahu gimana sih perbedaan antara Depok sama Sidoarjo, kayak pendidikan anak kayak gitu. Jadi dari situ saya tahu perbedaan budayanya dan Indonesia. Tapi saya bisa menerapkan hal itu ke anak saya. Oke. Sekarang kepada Taufikul Asad. Taufikul Asad asli mana? Asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Enggak, papa, mama, atau ibu bapak? Mama Jombang, ayah Kediri. Kediri. Kakek nenek di mana? Dari Kakek mana? nenek udah meninggal. Enggak, ya meninggal ya betul. Enggak, maksudnya sebelum kan papa Kediri, mama Jombang. Beliau buyutnya itu di mana? Di Medan kah? Atau memang Jombang? Tahu nggak? Ya, di Kediri sama Jombang tadi. Oke. Apakah hari ini Taufikul Asad masih merasa bagian dengan Kediri atau Jombang? Tidak. Tidak. Begitu juga ketika dirimu ke Amerika. Nanti anakmu apakah masih merasa bagian dari Indonesia? Mungkin masih merasa karena orang tuanya asalnya Indonesia. Dirimu aja sudah nggak merasa bagian dari Jombang sama Kediri tuh ya. Itu kan perasaanmu kan? Perasaan anakmu nanti. Ya, mungkin merasa dirinya warga Amerika asli. Oke. Begitu juga Alfia. Bagaimana dengan anakmu nanti Alfia? Yang dahulu sebetulnya kakek nenek Alfia itu sangat benci terhadap Belanda. Nggak taunya anaknya namanya Alfia menjadi profesor di Belanda dan menjadi orang hebat di sana. Dan sekarang adalah tentang kakek neneknya, maksudnya anaknya. Melihat orang Belanda itu bagaimana menurut Alfia? Itu Pak. Apakah masih menyeramkan seperti sebelum Indonesia merdeka? Atau, orang Belanda itu bagus. Itu kan Belanda tempo dulu. Gimana, Alfia? Ya, pemikirannya lebih berkembang ya Bapak. Karena perbedaan zamannya juga. Jadi pemikirannya mungkin Belanda sekarang lebih baik gitu. Tidak seperti zaman penjajahan dahulu. Oke, terima kasih Dinar, Taufikul Asad, dan Alfia. Teman-teman semuanya, itu tadi saya ngobrol bertiga, berempat. Itu hubungannya kita membicarakan tentang nasionalisme kita. Yang kita belum tahu, maksudnya khususnya generasi selanjutnya, pasti banyak tantangan terkait dengan ujian nasionalisme, apalagi dalam dunia global.
Dinar Taufikul Asad Alfia tadi sebuah contoh. Sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kalian semuanya. Iya kan? Karena bagaimanapun papa mamamu, ayah ibumu dahulu tidak mempunyai program seperti saat ini mungkin. Ketika Taufikul Asad, bapaknya dari Kediri, ibunya dari Jombang, tidak pernah berpikir mungkin pada awalnya menjadi bagian dari Surabaya. Tetapi saat sekarang, Taufikul Asad sepertinya arek Surabaya yang tidak ada hubungannya dengan Kediri dan Jombang. Dan itu alami perjalanannya. Dan disinilah dalam bahasa yang lebih global, nasionalisme Taufikul Asad itu akan teruji. Apakah masih bagian Jombang sama Kediri, meskipun sebetulnya ngomong nasionalisme tidak sesempit itu, tetapi sehebat sebesar negara. Begitu juga tentang Dinar, Alfia, karena mungkin pekerjaan, karena mungkin pasangan, karena mungkin yang lain-lain, akhirnya kemudian kita berpindah dari tempat kita. Dari yang ada di ruangan ini, kemungkinan besar yang papa mamanya itu misalkan 3 generasi tetap berada di rumah, itu mungkin sulit terjadi. Ayo di ruangan ini saya tanya, siapa yang menempati rumah? Rumah itu ditempati oleh buyutnya. Buyut itu adalah kakek neneknya ibu kalian. Ada nggak? Maksudnya kotanya. Tidak harus rumah, kotanya aja. Menempati di kota, tidak harus rumah, tapi kota, kabupaten, di tempat kalian. Ada? Oh, sudah nggak ada ya? Oke, itu buyut nggak ada. Sekarang ngomong tentang kakek. Dari yang ada di ruangan kelas ini, yang merasa hidup di kabupaten kota yang sama dengan kakek, coba tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak sampai separuh dari kelas ini, menunjukkan bahwa meskipun kita belum mengarah kepada dunia global, kuliah apa? Kuliah absen tok orang-orang itu satu. Ya, ini ada suaranya Mbak Gina ini, ya. Jadi terjadi perpindahan terkait dengan tempat tinggal kalian, dan itu sangat mungkin budaya kalian berubah. Berpijak dari pengalaman itu, mata kuliah hari ini teman-teman, nasionalisme itu menjadi ancaman bagi kalian semuanya. Ya, nasionalisme menjadi tantangan bagi kalian semuanya. Apakah masih menjadi rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia ataupun tidak? Tentunya saya sebagai teman kalian berbicara pendidikan kewarganegaraan berharap betul bahwa nanti atau ke depan, apakah kalian hidup di Indonesia atau hidup di luar negeri, bahwa nasionalisme kalian harus terjaga. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada maka kita cukupi. Karena kita tadi sudah mempraktekkan terkait dengan kehidupan bagaimana yang sekali lagi tantangannya itu lebih berat kalian semuanya.
Kalau dulu bahwa para penjajah, maksudnya orang-orang barat, itu dikatakan sebagai penjajah. Pada kesempatan ini, kalian berbeda. Bahkan tadi, contoh di Alfia tadi ya, bahkan kalian sangat bangga ketika menjadi profesor di Belanda. Itu adalah hal yang lumrah. Apalagi kalau kita ngomong dunia global, globalisasi, maka sepertinya sudah tidak ada sekat antara negara satu dengan negara lain. Nah, pentingnya nasionalisme, ya, yang kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak cukup kita ngomong, aku pokoknya cinta Indonesia, bukan. Atau, aku pokoknya hidup mati, pokoknya Indonesia, bukan. Tetapi bahwa yang menghadirkan kalian sebagai manusia yang utuh ini adalah ya bukan model sih sebetulnya, bagaimana budaya yang ada di Indonesia menciptakan kalian menjadi orang atau bangsa yang hebat. Jadi sebetulnya kalau kita perbandingkan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, sebetulnya siapa sih yang paling hebat? Mungkin jawabannya perspektifnya sangat beragam. Tentunya kalian yang ada di ruangan ini pasti mengatakan bangsa Indonesia paling hebat. Mengapa bangsa Indonesia paling hebat? Karena dalam perspektif sejarah, karena dalam perspektif misalkan politik, sosial, budaya, dan hukum, bla 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 bla. Tetapi yang paling penting adalah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nasionalisme. Itu selanjutnya kalian mempunyai watak, mempunyai ciri orang yang bermartabat, dan selanjutnya berbagai orang-orang yang baru kalian kenal, itu selanjutnya bisa menghormati kalian. Intinya, Anda berisi, kalian mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan kepada orang lain. Meskipun misalkan Dinar tadi suaminya adalah orang Australia. Orang Australia itu baik atau tidak, Pak? Ya baik mungkin menurut perspektif orang Australia. Tetapi selanjutnya pasti ada hal yang mungkin menurut kalian nggak cocok. Misalkan dalam hal makan misalkan. Kok begini ya orang Australia dalam hal misalkan tidur. Kok begini ya? Itulah terkait dengan nasionalisme dan identitas nasional. Sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan nggak apa-apa, karena saya percaya teman-teman sudah paham. Ini bukan sesuatu yang sulit bagi kalian. Yang penting adalah teman-teman menyiapkan kehidupan masa depan dengan nasionalisme yang baik, sehingga nanti dimanapun kalian hidup tetap membawa menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang waktunya teman-teman untuk bertanya, berdialog, berdiskusi, atau bahkan mungkin mendebat tentang konten-konten saya tadi. Mungkin ada hal yang kurang pas. Silakan teman-teman. Silakan Wardah Silva. Silakan. Ya. Tadi saya lihat di slide yang nasionalisme. Suaranya agak keras. Apakah sudah terdengar, Pak? Terdengar, tetapi kurang keras. Tadi saya lihat di slide yang nasionalisme perspektif demografis, itu ada kata-kata ia sebagai pendorong bagi timbulnya mobilitas dan migrasi baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Kenapa dia bisa menjadi sebagai pendorong timbulnya mobilitas tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih Wardah. Teman-teman semuanya, jadi rasa kepemilikan terhadap negara kita, akhirnya kita bukan menjadi orang yang seperti kata dalam tempurung. Wardah, aslinya mana? Surabaya, Pak. Orang Surabaya. Bapak ibunya? Ibu saya Kalimantan, bapak saya Jawa. Bapaknya dari mana? Bapak saya Jawa, Surabaya asli. Surabaya asli. Pengalaman Ibu Wardah sampai bersedia meninggalkan Kalimantan, padahal pada 2024 menjadi calon ibu kota negara. Nah, itu kan sesuatu yang berat. Memang pada waktu dahulu belum terpikirkan. Tetapi ada sebuah pertanyaan. Mengapa kok ibunya Wardah bersedia berpindah ke Surabaya? Mungkin jawabannya sepintas, ya karena mendapatkan pasangan hidup di Surabaya, sehingga harus berkeluarga, membesarkan diri di Surabaya. Kalau ngomong terkait dengan ego, enak di Kalimantan, sana itu loh, kalau mau ngomong pengen tanah, itu luas. Beda dengan Surabaya, tanah sedikit saja sangat berat. Untuk mendapatkan penghasilan di Kalimantan lebih besar. Ya memang Surabaya adalah kota metropolis yang kedua di sesudah Jakarta. Tapi di sana perjuangannya luar biasa dan selanjutnya. Nah, tetapi pada waktu dahulu ibunya Wardah memutuskan berani meninggalkan tanah kelahiran untuk menuju Surabaya. Mengapa? Ya karena dia menjalankan proses hidup yang lebih penting adalah ketika menjadi orang, maksudnya menjadi berbakti kepada nusa dan bangsa, itu tidak harus terbatas dengan misalkan daerah Kalimantan. Ketika semuanya mengucapkan Sumpah Pemuda pada waktu 1928, intinya bahwa sudah tidak ada perbedaan antara Kalimantan dengan Surabaya itu. Jadi, Wardah mau hidup dimanapun, tidak harus takut, aduh nanti saya berpisah dengan orang tua, nanti kan saya tidak bisa mengenang masa kecil waktu saya di Surabaya, bukan. Tetapi bahwa pengabdian kita kepada negeri ini dimanapun itu oke. Adapun ketika dihubungkan dengan berbagai negara lain, jadi Wardah, kita itu tidak boleh seperti kata dalam tempurung ya. Merasa besar, merasa hebat ketika di dalam negaranya sendiri. Coba kalau kita misalkan hidup di luar negeri. Mampukah kita menjadi orang pionir? Menjadi contoh yang hebat untuk orang-orang, taruhlah misalkan di Amerika. Jadi kalau di Surabaya, Wardah menjadi orang hebat, dinamis, itu iya, saya pikir nggak ada masalah. Tetapi kalau biasa maksudnya, tapi kalau di luar negeri menjadi sesuatu, pasti langsung, oh itu orang Indonesia ya, kok hebat. Begitu Wardah jawabannya, apakah bisa diterima? Bisa Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Wardah. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman? Tadi kelihatannya ada tambahan yang mau bertanya. Ya, Muhammad Adi Yusuf, silakan. Bertanya, tapi agak banyak enggak apa-apa, Pak? Oh, banyak boleh selama kita bisa menjawab, karena pertanyaan Adi Yusuf biasanya sulit-sulit ini biasanya. Enggak kok, Pak. Ini pertanyaan. Ya, silakan Adi Yusuf. Pertanyaan yang pertama, Pak. Saya ingin diberikan kejelasan apa perbedaan dari nasionalisme dan nasionalisme ekstrim serta chauvinisme, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dari nasionalisme ini bisa timbul atau memicu yang namanya peperangan, Pak? Karena apa? Dari definisi nasionalisme itu sendiri adalah cinta yang tinggi terhadap
tanah air. Lah, seperti halnya Perang Dunia Pertama, yaitu terbunuhnya Pangeran Austria. Itu kan bisa diatasnamakan atau dialasankan peperangan tersebut terjadi karena dendam terhadap negara kita. Nah, itu kan sama saja dengan cinta terhadap tanah air yang mengakibatkan perang, Pak, antar negara. Seperti itu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ade Yusuf. Ade Yusuf pernah merasakan cinta nggak? Oh, saya belum pernah pacaran ya, Pak. Iya, tidak harus dengan pacar. Cinta itu kan tidak harus dengan pacar. Pokoknya cinta aja deh. Iya, Pak. Pernah, Pak. Cinta, Pak. Dirimu ngomong di sini tidak pernah pacaran karena ada teman-teman perempuan itu kan? Oke, untuk yang cinta kita bahas yang kedua. Tetapi kita bahas yang pertama, pertanyaan tadi pertama tentang chauvinisme, nasionalisme ekstrim. Gimana tadi, Yusuf? Bagaimana perbedaan nasionalisme antara nasionalisme ekstrim, definisi nasionalisme biasa, kemudian nasionalisme ekstrim dan chauvinisme. Jadi gini, Mas Ade Yusuf dan semuanya, mengapa sih sebelum kita ngomong perbedaan itu, mengapa sih kita harus bernasionalisme? Mengapa sih? Karena itu ada hubungannya dengan negara kita. Ya, nasionalisme itu dalam bahasa lebih sederhana adalah aku cinta Indonesia. Kalau Mas Ade Yusuf tadi mengatakan belum pernah cinta, taruhlah cintanya pertama untuk Indonesia dulu aja. Jadi cinta pertama Mas Ade Yusuf adalah cinta tanah air, cinta untuk Indonesia. Ya, itu sungguh mulia Mas Ade Yusuf, karena belum terkontaminasi dengan cinta-cinta yang lainnya. Lah, kalau ngomong itu maka ada klasifikasi biasa, ekstrim, bahkan chauvinisme. Jadi sebetulnya definisi itu dibuat sesudah ada sebuah kejadian. Pada dasarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita cinta terhadap tanah air. Kita menjadi bagian dari negara bangsa Indonesia. Kita itu menjadi satu kesatuan dari bangsa Indonesia yang kita paham pada 45 founding fathers kita memproklamasikan. Seandainya Bung Karno dan Hatta itu lebih memilih kepentingannya, lebih baik bekerja untuk Belanda, pasti gajinya lebih besar. Pasti itu. Tetapi dia berani berbeda dan berani memutuskan, memproklamirkan bahwa kita adalah negara merdeka. Itu tantangannya luar biasa. Tetapi karena sudah diputuskan, ya seperti Mas Ade Yusuf nanti pada saatnya menikah itu tantangannya luar biasa. Kalau tidak bisa memberikan nafkah kepada pasangannya, pasti akan dikecam oleh mertuanya. Dan pasti anaknya nanti juga marah-marah. Begitu juga Bung Karno dan Bung Hatta. Berani, meskipun pada waktu itu juga belum tahu apakah nanti bisa sejahtera atau malah lebih parah. Karena ada beberapa negara yang selanjutnya memproklamasikan menjadi negara merdeka, tapi selanjutnya malah lebih parah. Apalagi negara-negara persemakmuran ya. Negara-negara persemakmuran itu kan negara ketika dijajah oleh Inggris itu sangat senang menikmati penjajahannya. Tetapi kalau berbicara di negeri kita itu sangat berbeda. Akhirnya memutuskan merdeka. Sebelumnya para generasi muda kita pada tahun 1928 memberikan Sumpah Pemuda. Itu kan hebat ya. Anak-anak muda belum punya negara tetapi bersumpah tanah air satu, tanah air Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia. Itu kan hebat.
hanya dengan kalimat bahasa satu, tanah air satu, bangsa, itu kan sesuatu. Mungkin dalam gambaran kita, ngapain ya bahasa Indonesia aja kok jadikan sumpah gitu loh. Itu kan adalah semangat untuk membangun sebuah negara bangsa. Karena semua sama nasib. Dalam suasana di penjajah Belanda itu bagaimana membebaskan dari penjajahan Belanda pada waktu itu. Akhirnya kemudian bisa merdeka. Akhirnya kemudian ketika kita merdeka bukan berarti ketika kita melepaskan. Begitu juga nanti Muhammad Adi Yusuf pada waktu awal nyasar terhadap calon istrinya itu penuh perjuangan. Apapun diberikan, tetapi nanti sesudah menikah jangan sampai disia-siakan. Gara-gara telah merdeka, telah menikah, kemudian disia-siakan, itu tidak boleh. Begitu juga ketika Indonesia merdeka, kemudian menyia-nyiakan kemerdekaan. Kita tetap harus cinta tanah air. Mengisi kemerdekaan dengan berbagai cara. Ketika mahasiswa, kalian menjadi orang yang mengisi kemerdekaan dengan cara, misalkan pada saat ini studi atau belajar, meskipun kuliahnya harus daring, tetapi kan substansinya adalah sama. Ada yang biasa, tetapi ada yang ekstrim. Mengapa ekstrim? Karena dia semangatnya luar biasa. Ekstrim ini bagus ketika diarahkan. Ketika tidak diarahkan, maka sering ada perbedaan cara pandang. Cara pandang bagaimana maksudnya? Niat itu adalah niat menjadikan Indonesia yang hebat. Menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Tentunya dengan gaya pola pikirnya. Belum tentu pola pikir seseorang itu bisa diterima oleh orang lain. Misalkan begini, Mas Yusuf. Untuk seperti yang terjadi pada saat ini, ibu kota negara itu bagus atau tidak? Pindah ibu kota negara itu bagus atau tidak? Saya tanya dulu kepada Mas Yusuf. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru itu bagus atau tidak? Kalau saya sendiri sih ya Pak ya, tidak Pak. Tidak, oke. Nanti alasannya nanti. Ya tidak, jawabannya tidak. Menurut Mbak Marfuatul Sylvia, bagus atau tidak pindah itu? Tidak, Bapak. Oh tidak, Bapak. Tidak, oke. Sekarang saya ingin tanya ke Alvira. Alvira, menurut kamu perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu bagus atau tidak? Bagus, Bapak. Gimana? Bagus. Bagus. Saya ingin tahu alasannya. Menurut Adi Yusuf, tidak bagus karena apa alasannya? Pertama, jadi kita harus berusaha untuk memboyong dari yang sebelumnya kita di Jakarta ke Kalimantan. Kemudian di Jakarta itu juga kan ada nilai-nilai sejarah, Pak. Bukan hanya itu kota langsung dibentuk, tapi ada nilai sejarah sehingga dia dijadikan ibu kota. Kemudian yang saya sayangkan adalah di ibu kota yang baru, kita hanya memiliki istilahnya pembangunan tersebut adalah milik swasta. Kita seperti menyewa, gitu, bukan memilik kita sendiri. Itu menurut Mas Adi Yusuf. Sekarang menurut Marfuatul, tidak bagus karena? Iya, sama seperti Adi Yusuf karena itu Pak, bangunan-bangunan itu milik swasta itu, iya. Oke, itu menurut Marfuatul. Menurut Alvira, bagus karena? Menurut saya bagus karena di Jakarta dan Jawa sendiri kan sektor seperti kayak perusahaan dan segala macamnya itu udah berat. Jadi dengan pemindahan ibu kota sendiri bisa untuk meratakan perekonomian masyarakat itu sih Pak. Oke, terima kasih. 3 orang ini pendapatnya berbeda ketika ngomong ibu kota. Kita di luar pun juga sama. Ada yang pro, bagus, ada yang
mengatakan tidak bagus. Ya, ini masih menjadi wacana. Tetapi intinya bahwa kesemuanya itu kan pengen berbicara bahwa kami ingin menampilkan Indonesia terbaik. Ngomong bagus dan tidak bagus itu intinya adalah bagaimana Indonesia terbaik. Itu kalau disemangati luar biasa, Mas Ade Yusuf bersemangat luar biasa, ekstrim cintanya, maka siapapun langkai mayat saya dahulu sebelum pindah ibu kota. Itu yang cinta yang ekstrim. Ya kan? Karena apa? Mas Yusuf sudah cinta, tidak boleh pindah itu. Tetapi kalau menurut Alfira, ya cinta saya itu adalah supaya kesejahteraan kemakmuran tersebar, ya harus pindah. Itu cinta ekstrim. Cinta ekstrim Alfira sama Mas Ade Yusuf ditemukan, maka terjadi chaos. Padahal sama cinta terhadap negeri ini. Cinta bagaimana membangun negeri, bukan pengen menjelekkan. Itu contoh yang terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi Mas Muhammad Ade Yusuf terkait dengan nasionalisme biasa, ekstrim, bahkan chauvinisme, itu hubungannya dengan bagaimana seseorang cinta terhadap tanah air itu selanjutnya dikelola dengan benar atau tidak. Kadar cinta itu memang sangat berbeda. Kalau Mas Ade Yusuf itu sehari-hari sudah sibuk dengan bekerja, kemungkinan sudah agak lupa terkait dengan cinta itu tadi. Maksudnya mempertahankan pokoknya di Jakarta. Tetapi kalau misalkan Mas Ade Yusuf adalah pejuang terkait dengan itu, maka ya langkai dulu mayat saya supaya pindah ibu kota. Nah, itu yang selanjutnya, hal yang perlu kita kombinasi. Mereka yang ekstrim-ekstrim itu bagaimana bisa diseimbangkan supaya tidak terjadi hal yang salah paham. Intinya semuanya berdasar dari cinta. Mas Ade Yusuf, pertanyaan kedua tadi apa? Yang apakah nasionalisme itu bisa menjadi timbulnya peperangan, Pak? Betul. Nasionalisme bisa menjadi timbulnya peperangan sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ade Yusuf sama Alfira bisa perang. Apalagi kemudian di belakang Ade Yusuf dikomporin oleh orang-orang yang seperti ini, atau tidak dikomporin aja lah, didukung oleh kelompok A, Alfira didukung oleh kelompok B. Ketika tidak dewasa dalam proses perbedaan, bisa terjadi peperangan di dalam sebuah negara. Karena bagaimanapun cara pandang yang pengen pindah ibu kota ini demi kesejahteraan terrata. Jakarta itu sudah penuh. Jakarta itu begini-begini. Bagaimana kemudian membangun dari Kalimantan Timur? Perspektifnya Alfira enggak. Perspektifnya ya memang harus apa yang dicontohkan oleh Ade Yusuf terkait dengan nasionalisme, bahkan antar negara, bisa menghadirkan peperangan. Mungkin bagi yang muslim ya pernah mendengar kalimat hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu sebuah makalah lah, bukan sebuah hadis sebetulnya. Semacam motivasi supaya cinta terhadap tanah air. Sebetulnya intinya begitu. Nah, mengapa seseorang itu perlu cinta tanah air? Mungkin jawabannya sebagaimana pada awal tadi. Mengapa sih orang-orang sampai Sumpah Pemuda? Mengapa sih sampai Bung Karno sama Bung Hatta memproklamasikan Indonesia Merdeka? Jawabannya seperti itu. Peperangan itu terjadi ketika ada kesalahpahaman. Apalagi cintanya cinta buta. Ade Yusuf atau Alfira ketika cintanya cinta buta, maka terjadi peperangan. Begitu juga terkait dengan nasionalisme. Itu akan sering menghadirkan peperangan.
Kita masih pernah mendengar kalimat ganyang Malaysia pada waktu sekitar 66 waktu itu. Apakah ada sesuatu di balik tema ganyang Malaysia? Apakah memang kita itu dengan orang Malaysia itu musuh? Sebetulnya tidak. Tetapi itu sebuah strategi yang ditanamkan bagaimana cinta terhadap tanah air itu. Ya kadang-kadang strategi politik selanjutnya menjadikan cinta tanah air itu menjadi hal yang kurang tepat. Contoh beberapa yang dilakukan oleh Amerika misalkan. Berbagai invasi yang terjadi di Timur Tengah itu kan selanjutnya membawa banyak korban. Lebih khusus adalah korban kemanusiaan tidak hanya Amerika, semuanya. Begitu, Adi Yusuf, apakah bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman, terkait dengan nasionalisme dan identitas nasional? Ini adalah waktu kalian untuk kita berdiskusi. Jihan Fairuz, silahkan Jihan. Izin bertanya Bapak. Silahkan. Saya mau bertanya tentang nasionalisme. Di era sekarang, di era digital modern 5.0, menurut Bapak, ini pendapat menurut nasionalisme ini mau dibawa ke arah yang bagaimana dan seperti apa? Ya, terima kasih Jihan Fairuz. Teman-teman, lebih khusus Jihan Fairuz, tadi kan Kocik Omahe kan menyatakan, pada kesempatan ini itu kan 4I yang menjadi andalan. Informasi sampai infansi tadi. Informasi yang terdepan. Terus kemudian, selanjutnya ketika sekarang faktanya adalah dunia global. Sudah tidak ada pembatas antara negara satu dan negara lainnya. Pertanyaan Jihan Fairuz, untuk apa globalisasi begitu ya? Untuk apa nasionalisme begitu ya? Atau bagaimana, Fairuz? Pertanyaan saya itu adalah bagaimana menurut Bapak atau pendapat Bapak untuk menyikapi nasionalisme di era saat ini? Oke. Untuk apa nasionalisme di saat ini itu perlu dikembangkan? Padahal faktanya adalah dunia global. Jadi teman-teman, identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu perlu ditampilkan. Ketika kita menjadi pelajar di Jepang, tetap kita sebagai warga negara Indonesia. Ketika Jihan Fairuz misalkan menjadi diplomat atau tidak menjadi diplomat, menjadi sedang ya studi juga, misalkan studi di Amerika, tetap kita harus menampilkan keindonesiaan kita. Bukan berarti ketika hidup di Jepang menjadi seperti warga Jepang, ketika hidup di Amerika menjadi seperti orang Amerika, menjadi hidup di Abu Dhabi atau Timur Tengah menjadi seperti orang Abu Dhabi. Itu penting karena untuk menampilkan identitas kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai budaya yang hebat, mempunyai ideologi Pancasila, mempunyai Undang-Undang Dasar 45, yang itu membedakan dengan mereka semuanya. Kalau tidak, maka kita sama dengan mereka. Loh, kan lebih mungkin pertanyaannya, kan lebih bagus sama dengan mereka, Pak. Toh, negara Indonesia itu loh, Pak, katanya tidak semaju Amerika dan sebagainya. Definisi kemajuan, maju tentang sebuah negara,
itu sangat perspektif. Maju itu apa sih artinya? Kalau maju itu misalkan memakai baju yang seperti orang-orang yang ada di negara yang panas, maka kita kok aneh ya. Begitu juga sebaliknya. Kita memakai baju seperti orang-orang di Eskimo, kan lucu. Kita tidak menjadi bagian dari diri kita sendiri. Dan intinya adalah bagaimana 5 dasar dari Pancasila. Begitu juga Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian menjiwai kita semuanya. Jadi akhirnya kita mempunyai guidance dalam kehidupan ini. Apakah dalam perjalanannya nanti Gian Virus tetap tetap hidup di Indonesia atau selanjutnya memutuskan hidup di luar negeri. Itu hal yang nanti. Begitu Gian Virus. Apakah bisa diterima? Ya Bapak, bisa diterima. Oke. Terima kasih Gian Virus. Selanjutnya silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi. Kita berikan kesempatan karena ini adalah waktu teman-teman. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka saya anggap cukup, sehingga perkuliahan ini berakhir dengan penekanan bahwa kalian nanti hidup dimanapun tetap membawa sebagai identitas nasional kita yang 4 hal tadi. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, Undang-Undang Dasar 45 juga tidak cukup hanya dihafalkan, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi kata kunci bagaimana kita hidup bersama dan bagaimana teman-teman itu menjunjung tentang budaya negeri kita. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman ini masih ada. Febrianti mau, Pak Wadah Silva mau tanya atau apa? Salah klik. Mau tanya Pak. Mau saya tutup? Nggak apa-apa, silakan. Oke, nggak apa-apa. Mau itu Pak, mau tanya soal tugas yang Bapak bahas minggu kemarin itu, yang jalan-jalan dan sebagainya itu, bagaimana? Oke, maunya apa, Sylvia? Teman-teman itu kemarin sudah didiskusikan di grup, banyak yang pengen jalan-jalan katanya Pak, tapi katanya mau minta tolong diulang kembali bagaimana bentuk dari tugasnya Pak. Oke, Wardah Silva. Kalau begitu terkait dengan tugas, teman-teman sudah tahu bukunya ya? Oke, bukunya. Tetapi gini, Silva, pada saat ini kan masih pandemi, apakah jalan-jalan itu menjadi masalah atau tidak bagi teman-teman? Kalau tidak masalah, it's okay. Tetapi kalau bermasalah, lebih baik mengerjakan di tempatnya masing-masing. Ya, misalkan ya, di kelas ini ada 50 atau 50 mahasiswa. Itu kita buat kelompok, yaitu sebanyak 10 kelompok. Satu kelompok kalau ngomong 50 dibagi 10, maka ada 5 orang dalam satu kelompok. Kelompok pertama tentang
identitas nasional, kemudian kelompok kedua tentang integrasi nasional, kelompok ketiga tentang konstitusi, kelompok 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, kelompok 5 tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia, kelompok 6 demokrasi, kelompok 7 gender, kelompok 8 wawasan Nusantara, kelompok 9 ketahanan nasional, dan kelompok 10 tentang pendidikan anti korupsi. Per kelompok menampilkan tema-tema tersebut itu disesuaikan dengan teman-teman. Misalkan ya, kelompok 1 itu misalkan Alvira, Jihan, kemudian Marfuatul, kemudian Zuhana, dan Sylvia. Itu misalkan kelompok 1 tentang identitas nasional. Tetapi kelompok 2 yang lainnya, teman-teman sepakat misalkan tugas kita ke Bromo, bukan main kita ke Bromo. Maka ke Bromo itu, kelompok 1 ini akan mencari bagaimana identitas nasional yang ditampilkan oleh warga Tengger, warga Bromo. Kemudian bagaimana menurut mereka tentang makna nasionalisme, bagaimana peran nasionalisme. Jadi ada proses wawancara dan ada hal yang diambilkan gambarnya. Kalau teman-teman mengambil tema tentang video ya. Tetapi kalau teman-teman, Pak, kami tidak pengen video, kami pengen hasilnya, outputnya itu adalah makalah. Ya dibuat makalah. Intinya settingannya adalah warga Bromo Tengger. Adapun kelompok 2 atau kelompok 3 tentang konstitusi, maka bagaimana perjalanan konstitusi yang ada di warga Tengger itu. Jadi ini adalah main-main, tetapi langsung bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas teman-teman. Kelihatannya jalan-jalan, tetapi itu sebetulnya menjalankan tugas. Tapi sekali lagi, karena suasananya pandemi, saya tidak wajib ke Bromo, tetapi silahkan teman-teman, kalau memang ada kesempatan monggo, kalau di tempat masing-masing juga silahkan. Ini karena demi keamanan teman-teman. Tetapi kalau, Pak, ini Omikron sudah aman, 2 minggu lagi sudah aman, kami ingin pergi, oh silahkan. Yang pasti teman-teman harus bisa menjaga terkait dengan keamanan kesehatan itu. Bagaimana, Pak Silva? Apakah ada bisa diterima? Oke. Teman-teman, tentang tugas ini apakah bisa diterima? Kelihatannya tidak ada yang bertanya, jadi sudah bisa menerima semuanya. Tentang kelompok silahkan nanti PJ, Sylvia untuk membaginya sendiri. Ripka De Erzra mau tanya silahkan. Izin bertanya, berarti untuk tugas ini kira-kira itu untuk tugas kapan ya Pak? Dimulainya kapan, terus dikumpulkannya kapan? Ya kalau dikumpulkan itu nanti pertemuan 9 sudah, ini kan karena ini adalah sudah pertemuan ketiga ya, maka pertemuan ke-9 itu sudah harus dikumpulkan. Atau pada waktu UTS atau pertemuan 9 silakan. Ada yang lain? Kelihatannya sudah oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Oke.